Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, Miss Putri akan sapa teman-teman terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman yang Miss Putri sayangi, hari ini kita akan membahas materi tentang tema cinta Nabi dan Rasul. Siapa di sini yang cinta sama Nabi dan Rasul? Ya, hari ini kita akan membahasnya. Ada beberapa Nabi yang akan kita bahas. Teman-teman penasaran Nabi siapa saja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini? Tolong simak video selanjutnya dengan baik ya. Kita akan sama-sama mempelajari kisah seorang Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Siapakah beliau? Ya, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana Nabi Adam diciptakan. Kemudian teman-teman akan mengetahui dulu Nabi Adam tinggal di mana dan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi pada Nabi Adam. Simak dengan baik ya. Sebelum teman-teman masuk ke dalam pembahasan materi kita hari ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, teman-teman harus mampu mengenal kisah Nabi Adam alaihi salam dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu memahami kisah Nabi Adam alaihi salam ini dengan benar. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu menunjukkan sikap pemaaf sebagai sikap yang bisa teman-teman ambil atau sikap keteladanan yang bisa teman-teman ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu teman-teman harus mampu menceritakan ulang kisah Nabi Adam alaihi salam ini dengan benar. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Sebelum teman-teman akan membahas lebih lanjut materi tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, nah, di sini Miss Putri akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, siapakah yang menunjuk seseorang bisa menjadi seorang nabi? Menurut teman-teman kira-kira siapa ya? Ya, betul. Jawabannya adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua, apa tugas dari para nabi? Ketika Allah sudah menunjuk seseorang untuk menjadi seorang nabi, maka tugasnya apa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, tugas seorang nabi adalah mengajak kaumnya yang belum beriman untuk beriman dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Nah, itu adalah tugas dari para nabi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah nabi yang teman-teman ketahui? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Banyak ya? Iya. Nah, nanti teman-teman harus mengetahui satu-satu, mulai dari nabi siapa sampai dengan nabi yang terakhir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah nabi yang pertama? Ada yang tahu teman-teman?
Ya, betul. Jawabannya adalah nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman simak dengan baik ya. Silahkan teman-teman simak video mengenai bagaimana awal penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa, sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, "Kun," atau yang berarti jadilah. Maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan juga tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu selanjutnya, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan tidak mau mematuhi perintah Allah disebut iblis atau setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang tersisa di dalam dirinya. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa karena permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat telah dikabulkan oleh Allah. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang pernah patuh dan taat kepada Allah. Maka perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah balasan bagi kebaikannya di masa lalu, sebelum diciptakannya manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang durhaka karena iri kepada manusia. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Sesudah langit, bumi beserta isinya, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat pun mengira selama ini mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk menjawab kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah memang Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak dan mulai bernafas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam tentang awal penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana iblis yang tidak mau bersujud kepada manusia pertama,
yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Itu tadi adalah kisah bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan manusia di muka bumi itu tugasnya adalah untuk menjadi seorang pemimpin dan menjaga bumi ini dengan baik. Kemudian manusia diciptakan dari tanah liat yang kemudian Allah tiupkan ruh sehingga bisa bergerak, dan manusia diberikan akal yang dapat digunakan untuk berpikir. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian makhluk lain yaitu malaikat dan jin yang sudah dulu diciptakan oleh Allah diperintahkan untuk bersujud kepada manusia, yaitu kepada Nabi Adam. Nah teman-teman, itu kesimpulan dari video pertama. Selanjutnya silahkan teman-teman simak video kedua tentang bagaimana ketika itu iblis diusir oleh Allah dari syurganya Allah. Penasaran? Simak videonya dengan baik ya. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan, dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya jahatmu, akan aku beri manusia bekal yang ampuh yang bernama akal pikiran. Dengan akal itu, akan aku bimbing mereka dengan petunjuk. Akan aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu lebih sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi.
Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat nama benda-benda itu." Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. "Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," firman Allah kepada malaikat. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah khuldi. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Nah, baik teman-teman, video yang kedua tadi kesimpulannya adalah setelah Nabi Adam diciptakan, malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Namun, iblis menolak dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak karena apa? Karena dia merasa dia yang paling hebat. Karena dia merasa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, menurut iblis, api adalah lebih kuat daripada tanah. Nah, itu makanya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian kesimpulan selanjutnya, karena iblis tidak mau menuruti perintah Allah dan karena sombong, akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Kemudian iblis karena tidak terima, akhirnya ia berjanji kepada Allah untuk akan selalu menggoda dan mengajak kaum Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat untuk selalu berbuat yang tidak baik. Nah, itu adalah kesimpulan video kedua. Selanjutnya, Miss Putri masih punya satu video lagi yang berkaitan dengan kenapa Nabi Adam bisa diturunkan ke bumi. Simak videonya dengan baik ya. Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sangat dendam. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga.
Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi. Itu tadi adalah tayangan video ketiga. Nah, kesimpulan dari video yang teman-teman lihat, yang pertama adalah Allah ternyata menciptakan seseorang untuk menemani Adam di surga, yaitu yang bernama Hawa. Kemudian Allah memerintahkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, agar tidak mendekati sebuah pohon yang diberi nama pohon khuldi. Nah, Adam dan Hawa mengikuti perintah yang Allah berikan. Namun ternyata iblis selalu menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon khuldi tersebut. Nah, sampai suatu hari Hawa tergoda untuk ingin memakan buah khuldi, kemudian memintanya kepada Adam. Akhirnya Adam mengambil buah tersebut kemudian memakannya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon khuldi tersebut, kemudian memakan buahnya, artinya mereka sudah melanggar perintah Allah dan sudah membuat kesalahan. Dan akhirnya apa? Allah memberikan hukuman kepada mereka berdua, yaitu diturunkan dari surganya Allah, atau mereka diturunkan ke muka bumi. Nah, itu adalah kesimpulan dari video yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana sikap keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam? Nah, sikap yang bisa teman-teman ambil, sikap baiknya adalah yaitu sikap pemaaf. Kenapa? Karena ketika kita berbuat salah,
maka kita jangan ragu untuk mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian, jika kita sudah berbuat salah, maka segeralah untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, sama seperti dalam kisah Nabi Adam, di mana Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu mendekati pohon khuldi dan memakan buah khuldi, tapi Nabi Adam segera mengakui kesalahannya dan bertaubat meminta ampun kepada Allah. Nah, itu adalah kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan teman-teman dapat mempraktikkan sikap pemaaf di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama Allah ciptakan yang berasal dari tanah. Kesimpulan selanjutnya adalah Nabi Adam ketika melakukan kesalahan bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Apa kesalahannya? Yaitu dengan memakan buah khuldi. Kesimpulan yang ketiga, keteladanan atau sikap Nabi Adam yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap meminta maaf dan bertaubat. Baik teman-teman, itu adalah tadi pembelajaran mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman sudah mempelajarinya mulai dari bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Adam ketika di surga, dan apa yang terjadi ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke muka bumi. Nah, baik teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman ulas kembali materi kita hari ini dengan baik. Bisa ditanyakan kepada ayah bunda, atau teman-teman membaca buku, atau teman-teman bertanya kepada Miss Putri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, dan kedepannya teman-teman dapat mengaplikasikan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Miss Putri mohon maaf dan Miss Putri cukupkan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya Miss Putri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.